Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis jurnal yang telah kami lakukan. Kami beranggotakan dari 3 orang, yaitu Nasyir Effendi dengan NPM 26, saya sendiri Abdul Kholik dengan NPM 40, dan Khalis Gifalro dengan NPM 41. Jurnal yang kami analisis yaitu yang pertama, The Application of Good Agricultural Practices of White Paper and Factors Affecting Farmer Participation, dengan penulis Rostiar Sitorus, Jurnal Agri-Ekonomika nomor 2 tahun 2020. Jurnal yang kedua yaitu Hazard Analysis and Critical Control Point in Seafood Processing, Analysis of its application and use in regulation in the Sultanate of Oman, dengan penulis Moza Al-Busaidi, Jurnal Food Control. Poin pembahasan yang pertama yaitu introduction. Jadi perbedaan utama dari kedua jurnal tersebut adalah sistem jaminan mutu yang diterapkan pada sebuah industri pengolahan. Jurnal pertama membahas tentang penerapan GAP pada budidaya lada putih yang dilakukan oleh petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan jurnal yang kedua membahas tentang penerapan HACCP pada industri pengolah ikan di negara Oman. Latar belakang dari jurnal yang pertama ialah yang pertama, program strategis Ditjen Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan bernilai dan bersaing tinggi. Hal tersebut berhubungan pula dengan tuntutan pasar terhadap produk pertanian berkualitas berkaitan dengan kualitas dan keamanan produk. Latar belakang selanjutnya yaitu potensi lada putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana luas lada putih mencapai 45.000 hektar dan dapat menghasilkan 34 ton lada putih. Selain itu, perkebunan lada putih di Bangka Belitung menyumbang 39% dari total produksi lada di Indonesia. Namun, dari luas lahan yang sudah disebutkan tadi, produktivitas lada putih di Bangka Belitung masih terbilang rendah, yaitu 1,5 ton per hektar. Maka diperlukan penerapan GAP untuk meningkatkan produktivitas setidaknya 60% dari potensi produktivitas lada putih, yaitu 2,5 ton per hektar. Selanjutnya, latar belakang dari jurnal kedua, yaitu yang pertama, peluang industri perikanan di negara Oman. Pada tahun 2014, Oman memproduksi produk ikan sebanyak 211.000 ton dengan 63%-nya diekspor ke hampir 50 negara dan menghasilkan nilai ekspor 215 juta dolar AS. Ini berhubungan juga dengan latar belakang yang kedua, yaitu penerapan HACCP pada industri perikanan oleh Kementerian dan Pertanian, di mana diperlukan sebuah pengendalian mutu agar Oman dapat menghasilkan produk ikan yang aman dan berkualitas. Latar belakang yang terakhir yaitu isu penerapan HACCP di Oman. Dari sekian banyaknya industri perikanan, tidak sedikit juga industri perikanan yang belum menerapkan HACCP, yang mana hal tersebut mempengaruhi pemasaran yang dilakukan industri tersebut secara regional maupun internasional. Sekian penjelasan dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dan juga penerapan berbagai metode pengawasan mutu yang sudah dijelaskan sebelumnya terhadap komoditas yang sudah dijelaskan juga di sebelumnya. Di mana di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi fokus utama dari GAP untuk komoditas lada putih dan juga HACCP untuk komoditas seafood atau pengolahan seafood. Baik, yang pertama adalah mengenai penerapan GAP pada komoditas lada putih yang didasari dari penelitian dilakukan oleh Rostiar, di mana di sini dapat dilihat mengenai lokasi yang digunakan penulis adalah
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan juga Kabupaten Bangka Barat. Di mana lokasi-lokasi tersebut adalah lokasi yang memiliki potensi lada yang baik dan juga dapat bersaing. Untuk selanjutnya adalah mengenai partisipan ataupun responden yang digunakan oleh peneliti. Di sini peneliti menggunakan 142 petani yang menerapkan GAP dan 82 petani yang tidak menerapkan GAP. Di mana nantinya para petani ataupun pengolah data akan mendapatkan data primer dan juga data sekunder yang selanjutnya akan dilakukan berbagai pengolahan data statistika, baik itu menggunakan Stata, Sudo R2, dan lain sebagainya untuk nantinya akan mendapatkan dampak apa saja dari penerapan GAP dan juga dampak bagi para petani dan juga bagi komoditasnya. Dan di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai prinsip dan juga aplikasi dari GAP-nya sendiri dan fokus apa saja yang diterapkan pada GAP khususnya untuk di komoditas lada putih. Dapat disaksikan di tabel 2 yang sudah terdapat di layar. Di sini merupakan komponen-komponen yang menjadi fokus utama dari penerapan GAP, mulai dari land section, land management, dan lain sebagainya. 8 komponen tersebut merupakan komponen yang menjadi fokus utama penerapan GAP pada lada putih. Di sini dapat disaksikan bahwa terdapat 2 komponen yang cukup rendah, yaitu yang pertama adalah di pest control, di mana di sini para petani kesulitan di biaya untuk melaksanakan pest control yang sesuai dengan GAP. Sedangkan untuk integrated crop management, para petani didapatkan dari peneliti mendapatkan permasalahan di pemahaman bagaimana melaksanakan integrated crop management, sehingga di komponen ini pun masih terbilang cukup rendah. Dan dibandingkan dengan komponen-komponen yang lainnya, seperti land selection, land management, post harvest, dan lain sebagainya sudah cukup sesuai ataupun sudah banyak yang sesuai dengan GAP. Jadi kurang lebih itu yang menjadi fokus utama GAP di komoditas lada putih. Dan untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan HACCP di komoditas pengolahan seafood, di mana ini berdasarkan dari penelitian dari Moza di HACCP of its application and use regulation di Kesultanan Oman. Terdapat 3 hal yang menjadi responden di sini atau yang menjadi fokus utama peneliti, yaitu adalah pengolah yang menggunakan HACCP, pengolah bisnis yang tidak menerapkan HACCP, dan juga bagaimana pihak pemerintah. Di mana nantinya peneliti akan melaksanakan metode kuesioner dan dilaksanakannya analisis statistika untuk didapatkan penyebab, dampak, dan lain sebagainya dari penerapan HACCP yang lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sama seperti sebelumnya, di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai aplikasi dan juga penerapan dari HACCP dan apa saja yang menjadi fokus utama dari HACCP. Berdasarkan tabel yang sudah disajikan di layar slide, dapat disaksikan bahwa HACCP memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan GAP, dikarenakan di HACCP terdapat recall plan, employees training, traceability, labeling, transportation, dan lain sebagainya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa HACCP memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat kita saksikan perbandingan antara kesesuaian antara pihak pemerintah, apa yang diinginkan oleh pemerintah, dan juga apa yang seharusnya disesuaikan dengan HACCP antara pengolah yang menerapkan HACCP dan juga pengolah yang tidak menerapkan HACCP atau non HACCP processor. Di sini dapat disaksikan bahwa yang menerapkan HACCP lebih sesuai dengan HACCP dan juga mendapatkan official views yang lebih baik. Kurang lebih sekian mengenai aplikasi dan penerapan dari HACCP dan juga apa saja yang menjadi fokus utama dari HACCP. Untuk selanjutnya mengenai dampak, conclusion, dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari 2 jurnal tersebut terkait penerapan GAP dan penerapan HACCP. Yang pertama terkait penerapan GAP pada budidaya white paper. Di sini terdapat beberapa faktor atau parameter yang diteliti. Dari ke-6 parameter tersebut, 5 parameter berupa usia petani, jumlah anggota keluarga petani, pendidikan formal petani, luas lahan panen lada putih, dan keaktifan petani dalam sosialisasi GAP
menunjukkan nilai positif dalam penerapan GAP itu sendiri. Jadi semakin meningkat usia petani, maka akan semakin besar kemungkinan petani tersebut menerapkan GAP. Pendidikan formal petani juga seperti itu, semakin tinggi pendidikan formalnya, maka akan semakin besar kemungkinan penerapan dari GAP tersebut dan selanjutnya. Hanya ada satu parameter atau faktor yang bernilai negatif terhadap penerapan GAP, yaitu pengalaman petani. Jadi petani yang memiliki pengalaman yang lebih lama cenderung untuk sulit untuk menerapkan dari GAP tersebut karena pengalamannya di lapangan. Lalu selanjutnya penulis juga menjelaskan bahwa salah satu upaya adalah pemerintah harus meyakinkan atau mengajak pihak swasta agar dapat menjamin dari kestabilan harga produk-produk yang dari produk-produk GAP, dari produk-produk lada putih yang bersertifikasi GAP, sehingga akan menjamin kestabilan harga dan pemasaran dari produk tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari penerapan HACCP itu sendiri. Yang pertama adalah perbedaan proses pengolahan makanan laut dengan dan tanpa sistem HACCP. Jadi berdasarkan penelitian terlihat besar perbedaan yang signifikan di berbagai macam aspek yang menjelaskan keefektifan dan kesuksesan dari pengimplementasikan dari HACCP itu sendiri di antara produsen yang menggunakan HACCP maupun yang tidak. Selanjutnya terkait urgensi dari penerapan HACCP ini, umumnya perusahaan-perusahaan menerapkan HACCP itu didorong karena kebutuhan pasar atau persyaratan eksternal. Misalnya akan melakukan ekspor ke negara Uni Eropa, biasanya mereka akan mempersyaratkan HACCP. Selanjutnya, mayoritas pelaku sistem HACCP itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan menengah dan besar ya, karena mereka memiliki kestabilan dalam pemodalan, sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, usaha-usaha kecil cenderung tidak mampu mendapatkan HACCP karena insentif yang lebih kecil dan sehingga kurang bersedia untuk mengadopsinya. Lalu yang selanjutnya adalah hambatan dalam menerapkan HACCP adalah menjadi rumit karena kurangnya definisi yang jelas gitu, kurangnya tidak terdefinisi dengan baik dan program prasyarat yang tidak terjelaskan dengan baik, sehingga banyak yang kurang paham terkait prinsip-prinsip umum HACCP itu sendiri. Lalu yang terakhir, sosialisasi dampak pengolahan pangan yang tidak aman pada setiap pihak. Jadi dalam dalam komponen ini, sifat risiko yang terkait dengan produk makanan laut yang tidak aman itu harus dikomunikasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan, baik dari produsen dan juga dari pembuat kebijakan itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan HACCP ini di Kesultanan Oman ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah sikap dan pemahaman yang buruk terhadap HACCP ini pada program prasyaratnya. Lalu yang selanjutnya adalah penegakan hukum yang kurang jelas, tidak tegas ya, penegakan regulasi yang tidak tegas. Lalu kurangnya organisasi kepelatihan dan konsultasi di negara tersebut, sehingga produsen sulit mencari informasi terkait HACCP itu sendiri. Lalu kurangnya kesadaran terhadap pentingnya food safety atau keamanan pangan. Lalu yang selanjutnya adalah kurangnya tenaga ahli di bidang keamanan pangan di negara tersebut. Lalu ada juga struktur otoritas yang tumpang tindih dan tidak terorganisir dengan baik. Yang terakhir adalah kecocokan yang buruk dalam sumber daya inspeksi di negara tersebut dan lokasinya. Jadi terdapat kesenjangan antara sumber daya inspeksi di berbagai lokasi. Itu saja terkait kesimpulan dan penjelasan terkait analisis dan review jurnal dari penerapan GAP dan HACCP pada industri lada putih, white paper dan juga makanan laut. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.